Halo, aku Oktavianti Mutiara Kusuma dengan NIM 070. Aku Regina Aruma Daniela, NIM 101. Di video kali ini kita akan melakukan wawancara singkat tentang korespondensi. Kita bakal ngulik langsung dari narasumber kita buat tahu gimana sih surat menyurat di kehidupan nyata. Yuk, langsung saja kita simak. Dadah. Kalau saya Pak Abdul dari Spare Part. Saya biasa dipanggil Hermawan, Pak Hermawan. Saya sebagai sales supervisor. Iya, jadi kita membawai anak buah. Tugas saya, tanggung jawab saya sama sales manager. Kalau saya Andi, panggilnya Pak Andi aja. Bukan sales manager tapi koordinator SPV, koordinator supervisor yang mau menjadi. Ini Doakan. jadi kami ada beberapa pertanyaan, mungkin boleh minta tolong dijawab. Itu mengenai surat menyurat yang ada di perusahaannya Bapak. Yang pertama itu mungkin biasanya kalau surat menyurat itu memakai bentuk apa dalam surat menyurat? Kok dulu? Apa? Boleh silakan. Ya, kalau bentuknya kita berbagai sih. Ada yang mungkin by email seperti itu, untuk secara software itu kirim ke WA biasanya pakai Excelan atau Word ya semacamnya itu. Jadi kita bentuknya di yang kita pakai surat menyurat itu untuk penawaran barang. Jadi secara item permintaan nanti dari customer seperti apa itu yang kita bikin surat menyurat seperti itu. Baik, jadi itu tentang penawaran barang. Jadi ini tidak perusahaan barang mentah ya, barangnya sudah jadi, tinggal mendistribusikan. Kita distribusi. Itu. Betul. Lalu kenapa masih menggunakan surat? Padahal di zaman sekarang kan orang-orang sudah memakai teknologi atau sudah memakai sistem, jadi nggak perlu metode klasik lagi surat menyurat. Ya, jadi untuk kita surat menyurat itu bukan dari distributor atau kita dealer ke ATPM. Jadi kita ke customer atau end user. Nah, kita ke end user kenapa pakai surat menyurat? Karena kita masih belum ada aplikasi ataupun sistem yang terintegrasi ke end user satu sama lain. Jadi kita adanya itu sistem dari ATPM ke dealer atau ke distributor kita ini semua. Jadi seperti itu. Kalau biasanya yang terlibat waktu surat menyurat itu yang membuat itu siapa? Lalu kalau dikirimkannya kan pasti ke customer, itu mengirimkannya lewat apa? Ya, kita berbagai lini ya. Kalau biasanya fokusnya ke admin tetap. Yang bikin itu admin, cuma nanti secara inputan ada berbagai divisi, baik dari tim sales, tim service, dan juga tim spare part juga. Jadi kita pun ada salesnya sendiri. Nah, di situ nanti mereka itu kasih inputan item-item apa yang diminta. Nah, itu akan dikirim ke admin yang akan mengelola atau membuat surat menyuratnya tadi seperti apa penawarannya. Lalu secara kita koreksi juga nanti lalu kita kirim ke customer, baik dari pakai email ataupun lewat domain. Jadi mungkin saya tambahkan di situ ada penawarannya itu kan kalau di sales itu kita tanyakan dulu ke customer-nya kebutuhannya apa, nanti unitnya yang cocok itu buat customer itu apa. Tinggal nanti baru kita kirimnya penawarannya sesuai permintaannya customer. Jadi kita tidak menawarkan barang tapi customer yang meminta barang. Betul. Ya, selain kita juga menawarkan ada case tertentu yang memang kita nunggu customer yang kita minta. Jadi sifatnya itu kita itu sales, tapi bukan hanya melulu penjualan aja, tapi kita juga konsultan, artinya menawarkan tipe atau bentuk yang cocok buat si customer. Kebutuhannya apa, kayak gitu-gitu. Permintaannya apa, baru kita luncurkan di surat penawaran tadi.
Biasanya kapan perusahaan itu bakal surat menyurat dengan customer, kayak mungkin timingnya ya, gimana tahu customer sedang butuh ini. Kalau misalnya customer nggak WA duluan, nggak minta duluan, kita gimana caranya? Nah, ada beberapa case. Jadi satu biasanya customer baru itu biasanya minta penawaran, lalu yang kedua itu kita bikin promo, jadi program internal kita bikin promo, jadi mereka nggak tahu kalau kita infokan. Jadi ada semacam promo gitu kita akan segera infokan ke customer. Jadi baik surat menyurat itu entah kalau semacam promo itu baik yang resmi semacam penawaran tadi ataupun baik apa ya kayak vendor atau apa yang jadi spanduk gitu loh, semacam itu, atau iklan-iklan yang ada di IG atau Facebook seperti itu. Ya biasanya saya jadi customer itu ada dikirimin WA. Nah, iklan-iklan TikTok. Promo 20% facial kayak gitu kalau kurang lebih sama. Jadi timingnya kapan? Tadi kalau kita ada promo khusus atau yang promo-promo kita buat, lalu yang kedua biasanya ada permintaan dari customer baru. Nah, karena kan mereka belum kenal nih sama kita, mereka minta penawaran untuk sebagai acuan, nah kita lebih bagus mana antara A sama B sama C seperti itu. Biasanya dalam pembuatan surat itu apa aja sih kendalanya dari kitanya? Oh, untuk kendalanya ya, mungkin kalau dalam proses pembuatan biasanya kuantiti ataupun beberapa jenis spare partnya itu, kalau di sini spare part ada spare partnya kan banyak nih, itemnya kan ribuan. Nah di situ mungkin ada beberapa orang tertentu atau customer itu tidak paham namanya, kadang hanya paham nomornya. Kalau udah gitu tidak paham nomornya, tidak paham namanya, tahunya bentuknya aja yang seperti ini. Di foto ya? Iya, kadang beberapa case seperti itu yang kita agak terkendala. Jadi kita nyocokkan dulu yang dari foto tadi ke buku manualnya atau ke katalog. Jadi apa sih namanya, apa sih nomornya? Karena kita kan by sistem semua. Untuk memastikan tadi biasanya by sistem kita cocokkan dengan nomor. Seperti itu.